Adeline. Sekarang kita lagi main di Forsheim. Ini namanya Anna. Kita ini namanya Mala. Kita lagi jalan mau makan KFC. Gila, jalannya itu 1 jam dan sebentar lagi mau sampai. Jadi kita mau cerita-cerita tentang pengalaman kita di Jerman yang satu minggu, yang satu bulan, dan kayaknya aku udah bangkotan. 4 bulan sih, baru 4 bulan. Oke. Mama. Ini dia akhirnya setelah jalan selama 1 jam kita ketemu KFC yang sebenarnya cuman sekecil ini, Bu. Kita cari. Emang Jerman tuh luar biasa. Hai. Aku kenalin lagi, sebelahku Anna. Halo. Dia baru 1 minggu sampai di Jerman. Terus ini Mala, dia udah sebulan di Jerman. Nah, kita di sini au pair. Terus aku mau dengar cerita dari yang udah sebulan dulu deh di Jerman, gimana kisah au pairnya. Mulai dari mana? Mulai dari kamu sampai sini. Jadi aku tahu program au pair itu dari guru bahasa Jerman aku di SMA. Terus kayak aku tertarik gitu kan, gimana sih rasanya kayak kehidupan di Eropa itu, khususnya di Jerman itu mengasihkan. Terus bulan Juli tanggal 21 aku sampai di sini. Dan kesan pertama aku pas di sini itu ya pasti beda banget lah ya sama kehidupan kita di. Tapi apa ya, kayak menurutku itu sangat menarik dan nggak semua orang punya kesempatan buat ke Jerman dan ngerasain gimana kehidupan orang Jerman di sini, apalagi kita tinggal sama keluarga Jerman gitu ya kan. Jadi kita tahu tentang kulturnya, tentang memperdalam tentang bahasanya juga. Menurutku sejauh ini tidak ada culture shock yang gimana banget. Cuma pas itu pernah makan yang namanya itu fly salad, dan itu bener-bener kayak daging yang cuma di slice gitu sama dikasih cuka segala macam, dan itu enak banget. Dan aku kalau disediain itu kayaknya mending gak makan. Jauh ini aman. Pernah kayak apa ya, ngerasain kamu kayak kesepian banget nggak? Soalnya kan kamu udah sebulan di sini. Kalau aku kan udah ngerasain nangisnya, sedihnya, senangnya. Kamu pernah nangis nggak sih? Pernah. Kalau kayak ngerasa capek banget gitu. Tapi kalau kangen banget sama orang tua nggak tahu kenapa. Tapi kalau sama makanan Indo kangen banget. Ya pasti sih. Oke. Terus apa yang paling berkesan buat kamu selama di sini 1 bulan? Yang paling berkesan itu yang pastinya kayak orangnya itu baik banget. Dan walaupun kita nggak kenal, terus mereka kayak bilang halo kayak gitu. Terus ya yang paling bikin betah itu karena keluarganya welcome banget, kayak nganggap aku tuh bener-bener manusia gitu. Aku tuh diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai pembantu. Ya emang au pair bukan pembantu ya, tapi kan ada beberapa keluarga yang nganggap au pair itu sebagai Putzfrau dan segala macam, tapi mereka benar-benar menghargai aku sebagai manusia dan kayak keluarga sendiri. Putzfrau itu maksudnya Putzfrau itu pembantu ya. Terus udah pernah nggak ngalamin hal-hal horor di sini? Sejauh ini belum, tapi karena rumah tempat tinggal aku itu di dekat hutan. Tapi kalau malam itu benar-benar horor. Karena itu tuh kayak di ujung jalan. Kayak itu tuh di ujung jalan dan benar-benar belakangnya itu hutan dan depannya itu kayak kebun jagung gitu, kebun gandum sama ada fruit plant.
dan nggak ada tetangga. Oh. Tetangganya jagung ya. Tapi Oh, itu satu rumah aja apa gimana? iya Satu rumah aja satu itu rumah punya dan nggak GF ada kamu yang- sendiri. dan Oh. belakangnya hutan. Oke, udah. Oke, sekarang kita berpindah ke dia udah 8 tahun tinggal di Malaysia. Udah dapat kerjaan juga dengan tetap. Dan ya bodohnya dia langsung pindah ke Jerman dan mulai semuanya dari nol, dari au pair lagi, dari nol lagi. Yang dia aja sendiri nggak tahu kedepannya hidupnya dia bakalan kayak gimana. Ya, namanya Ana, dia tinggal di Malaysia 8 tahun dan mutusin buat mulai lagi dari nol di Jerman. Ya. Gimana kesan pesanmu 1 minggu di Jerman? Ya, baru 1 minggu ya aku di Jerman, jadinya belum ada ya kayak survive dirimu yang sudah 4 bulan di sini, yang udah nangis berapa kali, udah apa ya, udah tahu semua tentang Jerman. Aku di sini Semua sih. iya sih, tapi kan kamu sudah 4 bulan itu, wow, sudah. Aku aja 1 minggu udah 4 bulan udah pindah dari Jerman Utara ke Jerman Selatan. ya itu luar biasa sih menurut aku. Syarat-syarat koper sana sini. Ya itu, aku masih 1 minggu di sini, jadinya belum terlalu apa ya, culture shock banget di sini, kayak ya gimana ya, masih 1 minggu kan, tapi aku ada pengalaman sama apa ya, orang Jerman. Ternyata sama juga sih, ternyata orang Jerman itu ramah banget. Kalau maksudnya kita nggak kenal sama dia, apalagi kalau di jalan kayak gitu kan, kita mau nyebrang, kalau contoh kalau di Indonesia apa di Malaysia itu kalau kita mau nyebrang biasanya kita harus yang mengalahkan. Kalau di sini enggak, yang pakai mobil yang ngalah, kita yang menyeberang. Itu sih aku respect banget sama orang-orang. Lepas itu orang Jerman itu sabar banget, nggak kayak gini ya, maksudnya anaknya itu nakal lah, maksudnya nakal, teriak-teriak, nangis apa, tapi dia itu cara apa ya, cara parenting dia, cara mengajar dia itu kayak parenting itu sabar banget. Aku harus belajar dari itu semua, dari orang Jerman semua. Terus yang orang Jerman itu harus kalau bangun tidur itu selalu Guten Morgen, kalau enggak halo, alles gut, schlaf gut, oh ya, oke. Kalau di Indonesia apa di Malaysia ya nggak ada sih, sebab aku juga hidup sendiri kan di sana kan, itu aja sih. Tapi setakat ini oke sih, tapi ya semoga untuk kedepannya semoga baik-baik saja. Ya mungkin ada, tapi semoga kita bisa lalui semua kan. Untuk selanjutnya, step by stepnya. Menurut kalian worth it nggak kayak nyalain buat ikut au pair juga? Kalau menurut aku, Worth it sih. kalau mental kalian nggak kuat dah nggak usah. Kalau itu kalau mental Itu berat nggak banget, kuat, sumpah. bener. Tapi kalau contoh kayak aku kan bahasa masih level A2 ya, jadi level A2 itu kayak langsung terjun ke Ausbildung apa ke Kerja sosial. Kerja sosial itu kayak kayak bahasanya itu belum ini, sedangkan aku saja sama GF sama anak-anak dia saja kadang mudeng kadang enggak gitu. Jadi di program au pair ini banyak kita bisa belajar bahasa dia lebih bagus lagi kayak gitu sih. Kalau menurut aku ada worth it-nya, ada enggaknya. Yang enggaknya kita ikut orang yang namanya numpang. ya numpang, terus ya apa-apa fasilitas dipenuhi, tapi kan ya namanya kita ikut orang kan, jadinya nggak terlalu bebas apa gimana gitu. Nggak nyaman. Maksudnya ada yang nggak nyamannya gitu. Tapi kalau untuk bahasa, untuk apa Sekolah kedepannya, bahasanya. sekolah bahasanya apa-apanya, ya ini worth it buat aku, sebab biar kedepannya itu bahasa aku lebih lancar lagi gitu sih. Kamu? Iya begitu sih, kayak ya emang kalau misalkan kita dari Indo langsung kuliah gitu kan, kan bahasanya beda. Ada juga banyak Tingkatannya orang kan- ya, banyak iya, orang. tingkatannya kan beda-beda. Kalau di rumah kan kayak masih kita bisa
kita bisa ngikutin kan. Kalau kita langsung turun ke institusi formal kayak gitu kayak kuliah segala macam, kayak itu kayaknya agak berat juga sih. Terus juga kan kalau kita misalkan langsung praktis juga kan biayanya juga gede. Jadi kayak au pair itu jalan termudah dan ke Jerman. Nggak murah juga. Iya sih, nggak murah kalau pakai agen. Kalau mandiri kita cuman keluar uang pesawat doang sama Iya. visa. Enggak, kalau Seprakpus juga. Maksudnya dari Indonesianya Oh ya, sekolah bahasa di Indonesia. sekolah bahasa di Indonesia, terus tiketnya ke sini, yang lain-lain juga sih, visa, apply Untungnya visa. apalagi kan biaya hidupnya itu yang paling mahal. Ya, apalagi ya. Kamu ada pertanyaan? Enggak, aku ada ini sih, pertanyaan buat kamu. Oke, apa? Gimana kamu cara menanggapi, maksudnya culture di sini, kayak orang-orang di sini tuh kayak gimana? Kalau aku dari GF pertama kan udah salah pilih keluarga, intinya kayak gitu kan. Jadi kayak aku nggak boleh keluar, dan kalau keluar pun kayak 1 bulan sekali, kayak gitu lah. Kayak tertekan banget gitu ya? Ya, dan itu tuh kayak ya udah aku hadapin aja gitu loh. Jadi kayak apapun dia bilang aku nggak boleh keluar, oh oke, aku lebih baik kayak ya udah aku sendirian dulu apa gimana. Terus udah habis gitu ya udah. Nah di keluarga kedua ini kadang tuh aku ada masalah Iya, semua Karena- masih ada sih kan, ya. kita tinggal bareng gitu kan. karena aku tuh kayak apa ya, aku susah banget nyatu jadi keluarga di sebuah keluarga. Jadi tuh kayak kalau ada masalah kita udah debat, ngomongin, kita udah debat dan segala macam. Terus udah selesai ya udah besoknya udah biasa lagi. Jadi kayak apapun yang mereka omongin, apapun yang mereka marah-marah itu, mereka ngatain kita kayak sesuatu kayak gimana kayak gitu, jangan dimasukin ke hati. Iya sih. Meskipun kadang bikin sakit hati, makanya aku pengen cepet-cepet Ya, selesai. sebab kultur di Jerman sama di Indonesia itu sangat beda kan. Sebab kalau apa ya, orang Jerman kalau marah ya udah marah itu saat ini saja, Ya. nggak dibawa ke besok-besoknya, itu enggak sih kalau menurut aku kan. Dan tapi nggak semua Iya, jelek kok, nggak semua nggak jelek. semua jelek. Karena waktu pengalaman aku pindah dari Ya, Jerman mungkin Utara itu ke harus Jerman jalan Selatan, kamu. Jerman Utara ke Jerman Selatan, waktu aku seret-seret koper di jalan itu masih ada orang Jerman yang mau bantuin. Dan itu dia nggak minta duit, nggak minta apa. Oh, aku juga pernah pengalaman aku nungguin bis di stasiun, ada ibu-ibu orang Jerman nyamperin aku, kamu butuh bantuan, kopermu mau dibawa? Aku cuman bilang enggak, aku udah tunggu di halte bisnya buat berangkat ke Jerman Selatan. Udah tuh orangnya, udah si ibu-ibunya udah pergi sekitar 15 menit, setengah jam dia datang lagi. Datangnya dengan tujuan beda. Dia nanya, kamu punya 2 euro nggak? Ya, dia mau minta duit. Jadi kayak aku bilang, maaf aku cuma bawa uang sedikit dan aku juga butuh buat bayar bis kayak gitu kan. Terus dia bilang, jadi nggak ada ya, 2 euro aja. Dan akhirnya ya udah aku keluarin uang koin 2 euro kasih dia lah. Udah, terus dia pergi, nggak datang lagi. Barangkali itu bukan orang Jerman. Orang Jerman asli, kelihatan banget. Tapi udah tua. Biasanya yang sering-sering kayak gitu tuh kayak Ya di sini juga, Auslander gitu kan. nah di sini juga banyak kayak orang-orang asing yang minta duit. Jadi lebih ke laporin polisi aja deh kalau kayak gitu. Karena kadang mereka mintanya bisa sampai 20 Iya. euro. Aku iyalah, aku baru Tergantung 1 sih. minggu di sini jadinya belum. Kalau aku dengar kayak gitu. Jadi kita lagi di KFC, 1 jam jalan. Sekarang kita udah selesai makan, numpang deh kita buat bikin video. Sebenarnya awalnya aku nggak kepikiran, tapi karena aku mikir kayaknya kalau misalkan aku bagi-bagi cerita tentang teman-teman yang baru datang, yang benar-benar apa ya, masih bernasib sama aku sebagai au pair, kayaknya lebih bagus.
jangan lihat di IG saja ya. Kita kayak Apa jalan-jalan lah, terus gambar-gambar bagus-bagus lah, ya itu mungkin buat refreshing kita kan, sebab di rumah terlalu ngurusi anak, stres gitu kan. Ya. Jadinya itu kalau barangkali hanya kita 5% dari Dan sekarang ini pertama kalinya kita ketemu. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Di Indonesia juga nggak pernah ketemu. nggak kenal malahan. Ya, jadi Pertemuan kita nyasar. ya meskipun agak nyebelin ya. Ya maaf, 1 minggu di sini. Ya, jadi kayak gitu Ya aja. nanti kalau ada yang tanya-tanya lagi boleh bisa ya, langsung nanti di next kolom komentar time. aja. Tadi kita jawab. Next Oke. time nanti Ya, kita ketemu jadi- lagi. Jadi kayak gitu aja dari kita. Makasih udah nonton. Dan jangan lupa di subscribe, di like. Oke, ciao ciao.